Halo, selamat datang kembali di sesi kita ini ya. Halo. Hari ini kita mau gali lagi nih, satu prinsip penting dari buku klasiknya, Dale Carnegie, Cara Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Yang mana tuh? Fokus kita kali ini prinsip ketiga dari bagian cara meyakinkan orang lain sesuai cara berpikir Anda. Oke. Bunyinya tuh lugas banget. Jika Anda salah, akuilah dengan cepat dan tegas. Sumber kita ya langsung dari bukunya. Nah, misi kita bareng-bareng nih, pengen ngerti gitu, kenapa sih ngaku salah kayak gini tuh ampuh banget? Dan gimana kita bisa ya menerapkannya? Iya, kedengarannya kan gampang ya. Oh ya udah ngaku aja. Tapi prakteknya itu seringkali susah banget. Betul-betul. Ada ego kita ya kan, terus ada keinginan buat bela diri, itu suka ngalangin. Tapi seperti yang nanti kita bahas nih, justru kemampuan mengakui kesalahan dengan cepat, terus terang, itu malah tanda kekuatan loh, bukan kelemahan. Oh, menarik itu. Jadi bukan tanda kita, cemen gitu ya? Bukan, sama sekali bukan, malah sebaliknya. Oke. Nah, Carnegie ngulis gini nih. Setiap orang bodoh bisa mencoba membela kesalahannya. Dan kebanyakan orang bodoh melakukannya. Tapi mengakui kesalahan, mengangkat derajat seseorang di atas kerumunan, dan memberinya perasaan mulia dan gembira. Nah, itu dia poinnya. Ini dalam juga ya. Jadi bukan cuma soal jadi orang baik gitu ya. Tapi ada strategi cerdasnya. Gimana tuh maksudnya bisa mengangkat derajat? Iya, itu dia psikologisnya. Jadi gini, ketika Anda mengakui kesalahan secara terbuka ya, cepat, tegas gitu, itu tuh seringkali malah bikin orang lain jadi turun senjata. Maksudnya gimana tuh turun senjata? Iya, sikap defensif mereka jadi berkurang. Yang tadinya mau nyerang jadi agak gimana gitu. Contoh paling kuat nih yang Carnegie angkat juga, itu Robert E. Lee. Oh, yang jenderal itu ya? Iya, betul. Setelah gagal total serangan piket di Gettysburg. Itu kan fatal banget. Dia nggak nyari kambing hitam, nggak nyalahin siapa-siapa. Terus, dia gimana? Dia langsung temuin pasukannya yang lagi kalah telak itu, terus bilang, semua ini salah saya. Saya dan hanya saya yang bikin pertempuran ini kalah. Wow, itu butuh karakter dan, ya ampun, keberanian luar biasa sih. Ngakuin kesalahan fatal di depan ribuan orang pas lagi kalah gitu. Gila sih itu. Tapi contoh Lee itu kan gede banget ya, sejarah perang gitu. Mungkin agak jauh nih dari kita sehari-hari. Ada nggak contoh yang lebih relatable? Mungkin di kantor atau hubungan biasa gitu? Ada, tenang aja. Karena Ji juga kasih contoh yang lebih, membumi lah. Nah, gimana tuh? Ada cerita soal akuntan namanya Bruce Harvey. Dia bikin kesalahan, terus bosnya marah besar. Marah banget pokoknya. Wah, deg-degan tuh pasti ya? Pasti. Tapi si Harvey ini bukannya nyari alasan atau lempar batu sembunyi tangan gitu ya. Tiap kali bosnya meledak-ledak, si Harvey ini tenang aja bilang, iya pak, ini memang salah saya. Diulang-ulang gitu ya? Iya, diulang beberapa kali dengan tegas, tapi tenang, ini salah saya. Hasilnya, bosnya lama-lama tenang sendiri. Terus malah bilang, oke, itu salahmu. Sekarang, gimana cara benerinnya? Wah, jadi fokus ke solusi ya akhirnya. Betul, kesalahannya diperbaiki, nggak ada yang kena masalah lebih lanjut. Dan malah, ini yang menarik, si Harvey ini merasa bosnya jadi lebih respect ke dia. Keren banget. Jadi pengakuan cepat dan tegas itu malah nyelamatin situasi ya? Wah, bencana besar gitu. Oke. Jadi ini bukan cuma buat nenangin orang marah sesaat, tapi bisa beneran ubah dinamika hubungan ya? Terus, gimana nih kita, pendengar semua, bisa menerapkan ini biar efektif? Apa sih rahasianya biar pengakuan cepat dan tegas ini manjur? Kuncinya itu di proaktif dan tegasnya itu ya. Jadi mengakui kesalahan sebelum orang lain nyerang habis-habisan atau nyalahin kita duluan, itu kayak kita ngambil kendali ceritanya gitu loh. Oh, jadi kita yang pegang kendali ya? Semacam itu, kita nunjukin tanggung jawab, kita jujur, kita berani. Secara psikologis, ini bikin lawan bicara jadi lebih susah buat terus-terusan marah atau nyerang. Masuk akal. Mereka malah bisa jadi terdorong buat lebih adil, lebih fokus ke solusi bareng-bareng. Ingat nggak peribahasa yang dikutip Carnegie juga? Yang mana tuh? Dengan bertengkar, Anda tidak akan pernah cukup. Tetapi dengan mengalah. Nah, dalam konteks ini mengalah itu yang mengakui kesalahan, Anda mendapatkan lebih dari yang Anda harapkan. Wah, dalam juga itu. Dan ini bukan cuma soal hasil di luar yang lebih baik ya, kayak konflik cepat selesai, hubungan jadi bagus.
Tapi secara internal buat diri kita sendiri itu bisa lega banget rasanya. Maksudnya? Ya lebih ringan aja gitu rasanya daripada terus-terusan pasang badan, ngebela diri yang padahal kita tahu kita salah. Beban mentalnya hilang. Iya sih, bener juga ya. Jadi intinya jelas banget nih. Mengakui kesalahan kita segera, tanpa ragu, itu bukan tanda lemah, sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Iya, justru ini nunjukin kekuatan karakter, kecerdasan emosional kita, dan ini cara komunikasi yang efektif banget ternyata. Alat ampuh lah buat bangun niat baik, ngeredain konflik, dan nyelesain masalah lebih cepat. Betul sekali. Nah, ini mungkin buat bahan renungan Anda di rumah ya. Boleh, apa tuh? Coba deh pikirin lagi sebentar, ada nggak sih mungkin perselisihan atau salah paham baru-baru ini, entah di kantor, di rumah, di mana aja lah. Oke, Dimana kalau aja Anda ngakuin, mungkin bagian kecil aja dari kesalahan Anda, tapi ngakuinnya di awal, cepat, tulus gitu, kira-kira bakal ngubah suasana jadi beda nggak ya? Jadi lebih baik mungkin? iya ya, bisa jadi sih. Mungkin ada satu langkah kecil aja yang bisa Anda coba praktekin hari ini. Bahkan buat hal sepele, cuma buat ngelatih otot pengakuan ini aja. Biar terbiasa gitu ya. Iya, biar terbiasa. Ya, itu cuma pemantik aja sih buat Anda renungan sendiri.